Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para senior, profesor, dokter, dan teman-teman semuanya. Selamat datang di acara Neurosurgery Webinar Class. Pada malam ini temanya kita tentang cervical spine surgery. Oke, sesi pertama akan diisi oleh Profesor Dr. Jokorda Gede Bagus Madewa, spesialis bedah saraf konsultan spine. Beliau adalah senior dan staf pengajar di Rumah Sakit Sanglah dan Universitas Udayana Denpasar, dan juga beliau salah satu guru besar termuda di bedah saraf Indonesia. Kepada Prof. Jok, kami persilakan. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, terima kasih saya ucapkan kepada panitia. Luar biasa sekali mengadakan webinar neurosurgery malam ini. Terima kasih juga kepada para panelis, Dr. Eko, Agus, Dr. Aris, Dr. Pandu. Saya mulai dengan share mudah-mudahan bisa dilihat. Kalau suara cukup ya? Cukup, Prof. Silakan. Untuk menghemat waktu, karena waktu 30 menit. Ini slide ada 30, jadi setiap slide saya usahakan 1 menit, 1 menit. Topik judul malam hari ini, topiknya tentang cervical laminoplasty dengan judul Cervical Laminoplasty with Fusion for Spinal Cord Injury in Cervical Spondylosis. Kita mulai dengan anatominya, bahwa kanal cervical cukup luas, kurang lebih 18 mm, dengan space sekitar 10 mm sebagai threshold bila terjadi guncangan, baik secara dinamik maupun secara statik. Spinal cord berukuran kurang lebih 5-6 mm. Anatomi dari tulang-tulang pelindung medula, saya ulang lagi supaya lebih dipahami. Dari posterior, spinous process, arcus vertebranya, kemudian foramen atau kanal pedicle pada cervical, foraminal transversa yang berisi arteri vertebralis. Ini body C3 sampai C6. Permasalahan sering ditemukan stenosis atau rongga kanal yang lebih sempit dari normal. Umumnya yang kita tangani adalah yang acquired, baik karena proses penuaan, aging proses, trauma, herniasi diskus, termasuk juga OPRL, merupakan degenerative change juga yang paling sering. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa stenosis yang terjadi mix type antara degeneratif disertai trauma maupun HMP disertai trauma atau kombinasi semuanya. Untuk stenosis kongenital, perlu diketahui saja tentang penebalan yang terjadi pada lamina, pada lumen yang menyempit maupun faset yang melebar. Nah, laminoplasti atau laminektomi sudah dikomparasi tahun 2004, yang mana lebih baik,
apakah laminoplasti atau laminektomi untuk cervical stenosis ini. Rata-rata improvementnya sama, namun morbiditasnya lebih rendah di laminoplasti. Sebelumnya mungkin ada banyak isu apakah anterior approach atau posterior approach. Isu posterior approach-nya laminektomi fusi. Di sini malam ini kita akan explore mana yang lebih baik dari yang sudah baik. Untuk cervical laminektomi, prinsipnya menghilangkan lamina, disertai dengan menghilangkan faset, sedang ditambah disektomi maupun foraminotomi. Yang pasti dilakukan penghilangan kolumna posterior dan devascularize dari otot-otot penyangga spinal cervical di posterior. Dan fusi dilakukan untuk memperbaiki atau mengurangi damage yang telah kita lakukan. Yang pasti ada komplikasi baik kyphotic deformitas maupun post laminektomi membran pasca penanganan. Nah, ini skematik draw dari laminektomi secara umum dilonggarkan disertai fusi memasang baik pedicle screw maupun lateral mesh screw. Bagaimana dengan laminoplasti? Laminoplasti tahun 70-an sudah diperkenalkan di Jepang, di mana lamina tetap di-preserve untuk mengurangi komplikasi yang berkaitan dengan laminektomi tadi. Jadi beberapa teknik sejak 70-an, karena di Jepang banyak kasusnya, spondylosis maupun OPLL itu khasnya di Asia, terutama Jepang, Korea. Dan karena banyak kasus, berbagai teknik muncul di Jepang. Yang original, tekniknya seperti digambarkan bahwa drilling dilakukan, ini dulu sekali tahun 70-an. Jadi dekortek, korteknya dihilangkan, sisa bagian inferior dari lamina itu pun dibelah, kemudian dibuka, diikat dengan semacam wire atau benang. Ini yang original teknik laminoplasti. Kemudian diperkenalkan Kurokawa teknik, jadi dibelah di tengah-tengah dari proses spinosus, diganjel dengan spacer untuk melebarkan proses spinosusnya. Yang terakhir, yang paling dikenal adalah one door laminoplasti, single door juga disebut Hirabayashi teknik. Awalnya di drilling di kortikal, kemudian di drilling unikortikal di kontralateral sebagai engsel, dan dilakukan pengikatan mungkin dengan benang atau wire, dilakukan apa yang dimiliki saat itu, dan disempurnakan dengan augmented metal. Awal-awalnya dengan mini plate atau dengan spacer yang berbahan mungkin polyetil etil keton, kombinasi keduanya, atau belakangan ada laminoplasti spacer khusus yang Prof. Mizuno. Prinsipnya
sama dengan Hirabayashi, cuman di augmented dengan metal. Nah, itu laminoplasti yang sudah berkembang dengan segala kebaikan dan menekan kekurangan-kekurangan akibat post laminectomy problem. Zaman dahulu hingga sekarang masih selalu menjadi perdebatan isu apakah anterior atau posterior approach. Itu sudah dilakukan studi dengan evidence base, mungkin meta-analisis, kesimpulannya bahwa anterior approach lebih ekspensif dan large bone mesti disediakan dengan cervical mobility yang dikorbankan. Namun langsung menghilangkan OPLL maupun spur yang menjadi masalah. Posterior approach relatif simple dan lebih prefer dilakukan, memang sangat handy, diperlukan oleh surgeon yang biasa mengerjakan, dan mobilitas dipreservasi dengan kelemahannya ada poor stability anatomically. Sehingga semua kubu memperbaiki, menutupi kekurangan, mempertajam keuntungan atau advantage-nya. Posterior approach juga demikian, dari laminectomy fusi, laminoplasti, hingga mengkombinasikan kedua teknik. Idenya muncul untuk menjembatani segala kekurangan dari teknik yang sudah tersedia. Pada multilevel spinal stenosis cervical, tadi sudah saya sampaikan, pilihannya ada anterior subtotal corpectomy dengan bone graft, dengan fiksasi anteroplating multilevel, atau anterior disectomy kombinasi dengan bone graft dan plate cervical, atau memilih arah posterior, laminoplasti dengan atau tanpa fiksasi internal. Jadi beberapa penelitian dilakukan baik oleh Matsumura, Uehara, Su et al. Rata di Jepang dan di China, dibandingkan penggunaan posterior stabilisasi dengan lateral mass plate untuk mendapatkan anatomi, stabilitas, radiografi yang baik. Dan Uehara dengan 13 pasien dengan tindakan laminoplastia, Su et al. Open door dikombinasi dengan pedicle screw. Jadi yang berkombinasi dengan SCI, dengan unstable fracture, jadi ditemukan bahwa tahun 2014 hasilnya lebih favorable. 21 kasus, 13 kasus, ada yang 2 kasus. Bagaimana dengan meta-analisisnya? Meta-analisisnya baru saya temukan tahun 2018. Combine laminoplasti dengan posterior fusion pada CSM. Kurang lebih gambarannya seperti ini di Amerika. Penelitian yang saya lakukan juga senada dan seirama dengan itu, laminoplasti fusion pada spinal cord injury dengan OPLL. Ada 10 pasien yang sudah di terapi konservatif, namun belum ada perbaikan yang bermakna. Semua pasien dengan awalnya memiliki memang myelopati sebelum kecelakaan atau jatuh,
dari ketinggian, dan menjalani laminoplasti fusi. Follow up, radiologi, dan klinik dengan JOA score Asia Scale. Asia Scale dan JOA score sebagai evaluasi klinisnya. Tekniknya kurang lebih sama, secara posterior, general anesthesia, prone position, midline incision, expose lamina, superficial dissection. Dissection superficially, kemudian dengan high speed drill dilakukan laminoplasti seperti biasa. Cuman yang kami kombinasikan dengan fusi, dengan lateral mesh. Zaman dulu masih tahun 2014 masih menggunakan mini plate, dan saat ini sudah dengan laminoplasti spacer yang lebih traumatik. Ini mungkin kurang lebih sama. Improvementnya dicapai 19,16% dari JOA score dengan kondisi. Nah, ini gambaran laminoplasti mini plat dengan lem jaringan dari plus gitu. Jadi kombinasi mini plat dengan lateral mass screw. Jadi mini platnya atau laminoplastiknya dilakukan di C5, C6, stabilisasinya di C4 dan C7. Ini space yang tercapai. Jadi sebenarnya tujuannya adalah memfasilitasi laminoplasti pada spine injury konkomitan dengan kanal stenosis. Jadi goal surgery-nya yang kita ingin capai adalah dekompresi, kemudian merestorasi sagittal alignment, dan stabilisasi cervical spine. Pertimbangannya pada stenosis cervical, pilihannya yang pure stenosis cervical CSM, pilihannya laminoplasti. Kalau memang tidak ada kyphotic deformitas dan myelopati merupakan keluhan yang dominan yang lebih mempreserve kolumna posterior, less damage ke kolumna posterior, adekuat dekompresi dengan minimal disrupsi, namun digadang-gadang akan terjadi kerusakan alignment-nya di kemudian hari. Swan neck, kyphotic deformitas, post laminectomy instability. Namun dapat dipertahankan cervical range of motion-nya. Laminoplasti belum teruji untuk pasien trauma. Pasien trauma yang sudah established dengan evidence-based kelas satunya adalah laminectomy fusion. Langsung stabil, mungkin terjadi inflamasi karena selain inflamasi akibat injurinya, inflamasi akibat anestesianya mungkin lebih lama, dan inflamasi akibat tindakannya sendiri, menghilangkan posterior kolum. Di kemudian hari terjadi progresif kyphotic deformitas dan postlaminectomy membran. Ini yang mendasari kenapa kita mencari, mengelusidasi yang mana yang lebih baik. Karena tidak strict pasien datang pure CSM atau pure trauma. Kadang-kadang
sering malahan pasien datang CSM yang masih belum setuju operasi, tiba-tiba trauma. Jadi apa yang ditakutkan, kenapa pasien yang OPLL dengan trauma tadi tidak dikerjakan laminektomi saja. Bisa dibayangkan kanal yang sudah sangat sempit, kita laminektomi umumnya menggunakan ronjer. Setiap gerakan dari sepatu ronjer itu masuk akan menekan medula. Setiap lamina paling tidak dicabik kira-kira 8-12 kali. Nah, kalau luas di laminektomi, injuri akibat tindakan kita sudah dibayangkan menambah inflamasi, swollen, bahkan menurunkan neurological function pasien. Dari pengalaman post laminektomi yang sudah kanalnya sempit, mungkin stabilisasi sangat sukses, tapi pola nafasnya jadi abdominal atau bahkan apnu. Padahal sudah hati-hati, perdarahan sudah dibuat seminimal mungkin. Sehingga kombinasi ini dirasakan perlu dan mendorong untuk mencoba menggabungkan teknik ini. Dan kebetulan 2018 sudah ada evidence base-nya yang dibuat di Asia Spine Journal tadi, yang dinyatakan bahwa favorable outcome-nya lebih dipilih laminoplasty with fusion. Mudah-mudahan bisa menjadi dasar bagi teman-teman sejawat semua yang menangani di bidang spine surgery. Jadi semua punya kelebihan kekurangan, kita combine. Jadi tujuannya less swollen cord, kolumna postural stable, dan mencegah post-op kyphosis. Jadi sampai saat ini belum ada guideline yang pasti untuk spinal cord injury dengan concomitant OPLL atau spondylosis. Yang sudah ada guideline-nya adalah CSM, ditangani dengan laminoplasty, fracture atau neck injury ditangani dengan laminectomy fusion. Jadi kita masih ada space untuk bergerak dengan mengumpulkan evidence base-nya. Kemudian OPLL dengan injury memang sangat buruk kondisinya karena memang dari awal sudah stenosis, sedikit saja hyperextension akan merusak, catastrophic event katanya. Dan laminectomy dekompresi fusi dengan lateral mesh screw adalah appropriate saat ini untuk spine injury. Dan laminoplasty menggunakan Hirabayashi teknik with metal augmented tadi sangat diadvokasi untuk kompresi akibat OPLL pada cervical spine. Jadi authors menggunakan kombinasi ini untuk mendapatkan better outcome. Jadi ini skemanya, laminoplasty untuk multi level stenosis cervical, seringnya oleh OPLL, laminectomy fusi untuk injury. Nah, kombinasi kedua kasus kita kombinasi dengan tindakan laminoplasty disertai fusi. Nah, sampai di sana dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya serahkan ke moderator Dr. Pandu, silakan. Terima kasih banyak, Prof. Jo. Sangat bantu. Prof. Jo, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Christopher Lawrence. Ini RSUD Prof. Dr. Johannes Kupang menanyakan kapan waktu terbaik untuk dilakukan operasi pada central cord syndrome akibat cedera tulang berat. Mungkin bisa dibantu jawab.
Baik, terima kasih Dr. Pandu. Kalau masalah waktu, kita mungkin sepakati menganut ke AUSPINE rekomendasi first 72 jam. Kenapa? Untuk mencegah cytokine storm terjadi pada saat kita melakukan operasi hingga pasien jatuh dalam surge, atau di minggu kedua manakala inflamasi respon sudah mereda. Jadi kalau bisa kita sebagai spine surgeon memfasilitasi operasi hari pertama sungguh bagus. Jadi favorable outcome bisa kita kejar. Tapi kalau ternyata pasien dirujuk waktu delay karena pre-hospital dan seterusnya, datang hari keempat, jangan dioperasi dulu. Stabilkan kondisinya, perbaiki keadaan umumnya, mungkin shock, mungkin mengalami infeksi, dan seterusnya. Kita persiapkan manakala tanda-tanda inflamasi, vesikosis, darah, untuk tanda infeksi tidak ditemukan, klinis demam dan seterusnya. Kita persiapkan operasi di minggu kedua, kurang lebih hari ke-14, tergantung penjadwalan di kamar operasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya, Prof. Ini agak menarik. Ya, Prof. Ada pertanyaan dari Foni Veronica mengenai surgery pada pasien trauma. Kekurangannya adalah progressive kyphotic deformity. Apakah termasuk kerusakan yang cenderung memberat seiring waktu, dan apakah di kemudian hari akan diperlukan surgery untuk perbaikan dari derajat spine yang berat? Ya, kalau memang terjadi progressive cervical deformity, perlu dipertimbangkan apakah memang tidak berkaitan dengan kelemahan otot-otot pasien yang berkaitan dengan congenital problem. Kalau pure trauma, umumnya setelah difusi dengan rigid function, mungkin tidak terjadi progressive cervical deformitas. Kalau memang ada kelainan yang mendasari, tolong dicari apa ada Chiari malformasi yang lain, atau hal-hal yang berhubungan dengan kelemahan-kelemahan otot, itu yang ditangani. Kalau memang cenderung akan terjadi kyphotic deformitas, mungkin approach posterior kita hindari, anterior kita lakukan, atau kombinasi keduanya. Sangat-sangat tergantung kasusnya. Mungkin nanti Dr. Fares juga menjelaskan tentang itu, dan Dr. Eko menjelaskan tentang approach. Bagus sekali pertanyaannya. Ya, Prof. Pertanyaan berikutnya ini ada beberapa pertanyaan, intinya sama. Kapan memilih dari anterior dan kapan memilih dari posterior? Ya, seperti saya share tadi di awal, bahwa terdapat dua kubu memang, yang apapun akan memilih preferensinya, senangnya anterior atau posterior, meskipun sudah dibuatkan guideline, dan rupanya kubu-kubu itu sangat cemerlang. Jadi kemampuan untuk bekerja anterior maupun kemampuan untuk bekerja posterior bisa menghasilkan hasil yang sama-sama baik untuk pasien. Jadi komparasi anterior versus posterior itu sampai sekarang masih berjalan. Silahkan, semua dengan tujuan dekompresi maupun fusi spine. Seperti hari ini, materi anterior akan disampaikan oleh Dr. Eko Agus. Semua bisa dilakukan. Sebagai spine surgeon, silahkan dua-duanya. Tapi selalu punya preferensi. Kubu posterior pun punya, apa with fusion atau non-fusion. Begitu pula kubu anterior. Jadi semua tergantung kasusnya.
umum tanpa premorbid deformitas alignment leher dengan kasus OPLL with trauma pilihannya posterior. Tapi kalau memang trigliserid tadi akan terjadi progresif neck deformitas, swan neck deformitas, hypotic deformitas anterior. Mungkin itu Dr. Pandi yang saya sampaikan. Terima kasih, Prof. Oh, mungkin ini satu lagi, Prof. Ada beberapa penanya juga yang pertanyaan bersama. Penggunaan steroid dosis tinggi pada kasus-kasus trauma di spinal cord. Ya. Mungkin Prof ada komentar atau... Jadi di awal memang NASCIS atau North American Spinal Cord Injury Society merekomendasi itu di awal tahun 90-an, tahun awal-awal tahun 2000 dengan hasil yang signifikan menurut penelitian North American Society. NASCIS 1, NASCIS 2, NASCIS 3. 6 jam pertama, 24 jam, 48 jam pertama. Spesifik pada trauma injury spine. Nah, setelah dilakukan multi-center trial, ternyata tidak bermakna. Sehingga NASCIS pun dihentikan, termasuk ATLS juga tidak lagi merekomendasi penggunaan high dose atau mega dose steroid yang 30 mg bolus di jam pertama, kemudian 5,4 mili tiap jam hingga 24 berikutnya itu. Itu sudah tidak direkomend lagi. Karena tidak signifikan bermakna. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Selain itu juga ada efek sampingnya kalau tidak salah penggunaan steroid juga. Ya, memang efikasinya tidak bermakna dan side effect-nya bermunculan. Nah, itu juga pertimbangan sehingga Spine Society, HTLS Society juga tidak merekomend lagi. Terima kasih.